Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin an-natiqi bis-shawab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Amma ba'du. Yang saya hormati Pelaksana Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Bapak Haji Furqon, dan segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah. Yang saya hormati dan kita hormati, kita muliakan guru kita, imam tetap kita di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji Ahmad Fayumi, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau, keluarga beliau, santri pesantren, para asatidah di pesantren Nurul Quran yang beliau asuh, semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatidah, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua juga dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan dunia akhirat kita terutama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih, salihah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita, diri kita diberikan penjagaan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taklim rutin kitab Sahih Muslim setiap Selasa malam di Masjid Agung Al-Barkah, mudah-mudahan juga kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berinfak untuk pesantren Tahfidz Hadis Indonesia. Mudah-mudahan infak sedekah jamaah yang biasa memang malam Rabu dijalankan oleh tim Pak Haji Usman dan semua tim, mudah-mudahan infak sedekah jariah jamaah untuk pesantren Tahfidz Hadis Indonesia diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah, ada lagi nih, ada juga ini infak dari untuk pesantren dari Bapak, dari Bang Ali, 1 juta rupiah. Beliau mohon doa pertama untuk Bapak Idrus, untuk Habib Idrus bin Syekh Al-Jufri, Habib Idrus bin Syekh Al-Jufri, untuk Habibah binti Haji Umar, Haji Umar binti Haji Mujarrar, dan Hajjah Muhayya binti Haji Muhammad, Rosita binti Pulan, serta Deni bin Ian Bakhtiar. Mudah-mudahan segenap almarhumin dari keluarga besar Bang Ali diberikan limpahan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk semua niat itu kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhal Kiai Fayumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة في رمضان فلم يشكنا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه فشكونا إليه حر رمضان فلم يشفنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم. dikit sih ini. حر الرمل الذي اشتدت حرارته الرمل الذي اشتدت حرارته terus qauluhu falam yushkina ay yuzil ngilangin azala syakwana atau lagi nah, ini tapi habis dari sini fihi dalilun liman ajaza sujud ala tarfi thawbihi al-muttasil bihi ala tarfi tapi kalau walam yujawwizhu wa ta'awwala hadha al-haditha wa shibhahu munfasilin ala thawbihi munfasilin. Nah, ini dibaca dulu. Ini habis itu nah selanjutnya antar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan qawluhu harramda ayir roman alladhi ishtaddat hararatuhu qawluhu falam yushkina ay lam yuzil syakwa. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال شكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat beliau yang bernama Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad dari jalur riwayat gurunya Imam Muslim yang bernama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sedikit karena ini nama yang langka, artinya langka. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah sedikit dari perawi hadis di mana para ulama seperti Imam Bukhari, bukan hanya Imam Muslim, juga Imam Abu Daud, juga Imam Tirmidzi, juga Imam Nasai, juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis
dari ulama ini. Jadi bukan cuma Imam Muslim yang meriwayatkan dari ulama besar yang bernama Abu Bakar bin Abi Syaibah, tapi juga Imam Bukhari. Jadi kalau kita membaca hadis riwayat Imam Bukhari juga banyak sekali, banyak banget riwayat dari ulama yang hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, namanya Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nama beliau bukan Abu Bakar, itu namanya kunyah, julukan. Orang Arab biasa ada Abu. Sosobana anaknya yang paling tua siapa? Nama anak Yafi. yang laki Yafi. Abu Yafi. Nama beliau Ustaz Sobana Al-Jamhuri Al-Karawangi. Ya, anaknya namanya Yafi, Abu Yafi. Kayak Fayumi ada putra namanya Abu Faqih. Nama beliau kan Kiai Haji Ahmad Fayumi. Jadi kalau orang Arab ada nama kunyah Abu Faqih. Ini Abu Yafi. Nah, ini Abu Bakar. Nama beliau bukan Abu Bakar, namanya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Nah, ini Abu Syaibah, engkongnya sebenarnya kayak Fayumi. Kok bapaknya nggak disebut? Nah, memang orang Arab juga punya tradisi menyebut langsung kakek. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kan Abu Syaibah itu engkongnya namanya Ibrahim. Kunyahnya Abu Syaibah. Kalau ayahnya namanya Muhammad. Ini memang ulama besar semua. Cucunya namanya Abu Bakar, babanya Muhammad, engkongnya Abu Syaibah, Ibrahim. Itu ulama semua, ulama hadis semua. Mudah-mudahan anak cucu kita ya jadi orang soleh. Alal aqal, paling kagak. Ya. Jadi kalau pengennya, harapannya ya jadi orang yang bermanfaat ilmunya. Jadi ulama, menghafal Quran, menghafal hadis. Atau ya paling kagak jadi orang soleh. Karena membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ini guru dari para guru. Kalau bahasa kampus maha guru. Guru dari para guru, termasuk gurunya Imam Bukhari. Ulama ini dari Kufah, Irak. Kufah itu kota di Irak. Lahir tahun 59 Hijriah. Lahir tahun 159 Hijriah. 159 Hijriah. Wafat tahun 235 Hijriah. Wafat tahun 235 Hijriah. Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi ulama yang langka nih. Karena sedikit ulama yang jadi guru dari para semua ulama. Itu hanya sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah yang riwayatnya kita baca di dalam sanad dan hadis ini dibaca oleh Kiai Fayumi tadi. Sahabat yang meriwayatkan tadi namanya siapa? Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad. Ini beliau masuk kategori minas sabiqin al-awwalin. Termasuk sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Beliau nih, Khabbab. Jadi saya sering ulang karena kita kan pasti kalau dengar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal. Ini ada sahabat Khabbab. Bukan kebab, bukan. Khabbab pakai kha. Khabbab. Kalau tulisan Indonesianya KH, teman ada O. Kha. Khabbab bin Al-Arad. Ini sahabat luar biasa, termasuk sahabat yang awal-awal beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah gitu resikonya gede. Kenapa? Beliau ini minal mustad'afin, uang cilik di Mekah. Kalau orang kaya mungkin nggak ada yang berani. Kalau saya masuk Islam, saya orang kaya atau orang terhormat ningrat di Mekah, nggak ada yang berani. Seperti Sayyidina Umar masuk Islam, siapa yang berani nyolek?
Tapi ini minal mustad'afin, orang-orang lemah, wong cilik. Istilah bahasa Arabnya mustad'afin. Makanya ketika Khabbab bin al-Arat masuk Islam, udah wong cilik, susah, ya anggaplah kastanya rendah gitu. Wah, resikonya gede, habis disiksa, digebukin. Jadi bukan sahabat Bilal yang dapat siksaan yang sangat pedih, digebukin habis. Khabbab benar, termasuk sahabat yang digebukin. Karena beliau hidup juga di masa jahiliyah, lahir tahun 36 sebelum hijrah. Lahir tahun 36 sebelum hijrah. Tahun 36 sebelum hijrah. Wafat tahun 37 setelah hijrah. Wafatnya juga di kota Kufah. Nah, beliau juga termasuk sahabat yang awal-awal berhijrah ke kota Madinah. Ngikut sahabat Khabbab bin al-Arat. Dan setiap peperangan atau pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini Khabbab nggak pernah absen, selalu ikut. Via perang Badar, ya perang Uhud dan peperangan-peperangan lainnya yang dalam sejarah Rasulullah SAW itu diikuti oleh sahabat Khabbab bin al-Arat. Nah, setelah Rasulullah wafat, beliau pindah ke kota Kufah. Nah, di sana menyebarkan ilmu, meriwayatkan hadis, dan para tabi'in juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Khabbab ibn al-Arat. Nah, salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis tentang sholat duhur yang kita baca riwayatnya pada malam Rabu yang lalu diakhirkan, boleh diakhirkan karena kondisi yang sangat terik matahari. Kita sudah bahas secara panjang lebar. Jadi hukumnya ada dua, pertama rukhsah, kedua sunnah. Itu kita bahas. Tapi dalam kondisi yang terik matahari. Nah, yang ini beda lagi nih. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata fir ramda'i. Syakauna, kami ngadu, lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, tentang salat fir ramda'. Tadi ramda' sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, dibaca oleh Ustaz Sobana. Apa itu ar-ramda'u? Ai ar-ramalu alladhi ishtaddat hararatuhu. Kerikil batu yang sangat panas. Apalagi di Arab musimnya musim panas, romal, kerikil. Alladhi ishtaddat hararatuhu, yang sangat panas. Kalau kata orang Bekasi, melepuk kalau kena badan. Mungkin telur kalau ditaruh di situ bisa matang, karena panas. Kalau sangat terik seperti di Saudi Arabia itu bisa 50 derajat. Ya bagus ya. Nah, kita paling 37, mentok 39. Itu juga sangat-sangat langka. Tapi kalau di sana biasa 40, 41 biasa. Lebih dari itu juga biasa. 50 juga pernah. Telur setengah matang ini. Nah, zaman itu AC kan nggak ada. Ini sahabat ngadu kepada Rasulullah SAW, sholat firramda, sholat ketika panas, kemudian alas juga nggak ada karena ini dalam safar bepergian, ya sujudnya ya di batu padang pasir atau kerikil yang ada di tengah-tengah padang pasir, lalu sujud. Tapi Rasulullah SAW di sini kita lihat falam yuskina, falam yuzil, tadi dibaca oleh Rasulullah, falam yuzil syakwana. Yuzil artinya kan ngilangin. Maksudnya Rasulullah SAW tidak memperkenankan permintaan para sahabat yang ngadu. Nah, ini secara harfiah hadis ini juga dengan yang di bawah juga tadi dibaca oleh Kiai Fayumi. Ya, itu lebih lengkap lagi.
Sholat apa? Sholat duhur. Maksudnya apa? Ta'jil al-zuhur, mempercepat zuhur. Jadi sahabat ini dan para sahabat datang, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Yang ngadu juga. Ngadu tentang sholat. Sholatnya apa? Sholat zuhur. Dalam riwayat yang kedua tadi. Kalau riwayat yang pertama nggak disebutkan sholat doang. Sholat apa? Yang kedua didantain lagi kalau kata orang kampung saya. Sholatnya apa? Sholat zuhur. Nah, dalam kajian hadis termasuk Quran, ada hukum yang kemudian diberlakukan atau tidak diberlakukan. Karena Islam itu memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi para ulama memberikan satu bahasan bahwasanya hadis ini ada diriwayatkan sebelum hadis yang kemarin. Ketika terik matahari, idza staddal harru fa'abridu bis-sholati. Kemarin kan fa'abridu, tunggu sampai udara adem baru sholat zuhur. Nabi malah yang bilang kalau terik matahari sangat menyengat pada waktu siang sholat zuhur, kalian boleh menunda sholat zuhur sampai panas itu tidak terlalu menyengat. Kalau sekarang kagak boleh. Ini kelihatannya ada ta'arud, kontradiksi kan? Ini nggak boleh, kemarin boleh. Hadis nggak ada yang kontradiksi, cuman kita harus belajar tadi ilmu hadis. Kita harus belajar kalau Quran asbabul nuzul, kita harus belajar asbabul wurud. Kalau nggak belajar ulumul Quran dan ulumul hadis, kita nggak tahu. Disangkanya ada ayat-ayat dengan ayat yang lainnya tabrakan, namanya ta'arud, berseberangan. Sehingga orang yang nggak ngerti, apalagi kemudian orang-orang yang mungkin orientalis yang nggak paham Islam, wah ini ajaran Islam tidak konsisten. Padahal nggak seperti itu. Jadi banyak kajian ada misalnya nasikh dan mansukh. Ini bagian yang mansukh. Ini masuknya nasikh mansukh. Satu, tidak diberlakukan, ini yang nggak diberlakukan. Yang diberlakukan yang kemarin, idza staddal harru fa'abridu bis-shalah. Kalau matahari itu menyengat, kalian boleh mengakhirkan. Mengakhirkan bukan berarti sampai asar banget. Ya taruh dah ya jam 1 apa jam 2, setengah 2 udah mulai rada-rada adem, nggak nyengat banget. Boleh kalian mengakhirkan sholat zuhur. Nah, kalau ini falam yuskina ya falam yusil sakwana, udah ke sholat, nggak boleh. Apapun resikonya udah kamu sholat. Nah, ada juga pembahasan begini nih kayak Pak Imi, sosoban. Sahabat-sahabat yang ngadu kepada Rasulullah SAW tentang hadis ini, bagi para ulama hadis yang tidak sejalan bahwa ini adalah nasikh mansukh, ya, memberikan penjelasan hadis ini bahwa hadis ini tetap diberlakukan karena begini, para sahabat Rasulullah SAW yang datang ngadu tadi kepada Rasulullah SAW untuk sholat duhur, bukan Nabi kemudian nggak berkenan ngabulin, cuma dia mau mengakhirkan sholatnya ini kelamaan sampai mendekati asar. Lah udah mau asar jam 3 kurang seperempat. Ya Rasulullah, ini kan panas banget, bagaimana kalau kita sholat entar deket-deket asar? Makanya Nabi bilang, oh jangan. Ada pembahasan itu, jangan. Nah, jadi tidak masuk jadi nasikh mansukh. Tapi para ulama yang menjelaskan ini bahwa ini memang dipahami nas teks
bunyi hadis seperti itu memberikan satu penjelasan bahwa ini bagian yang mansuh, yang tidak diberlakukan lagi. Juga seperti Quran, banyak ayat yang mansuh dan juga kemudian dinasih. Tentang khamr misalnya, itu sampai ada 3 kali ayat yang turun. Pertama tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kedua, la taqrabus sholata, baru kita bahas dalam surah An-Nisa, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang ketiga baru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuh. Jadi tahapan. Jadi bahwasanya memang Islam ini tidak membuat orang yang melaksanakan ajarannya jadi ribet. Jadi Islam itu memang adem. Islam itu adalah tasamuh, penuh toleransi. Islam itu nggak bikin ribet. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak keras dan lain-lain sebagainya. Apalagi ekstrim radikal nggak ada sebenarnya dalam kamus Islam. Karena Quran aja udah setiap ayat, setiap surahnya ada Bismillahirrahmanirrahim, tulisannya udah ada. Kecuali surah At-Taubah atau Bara'ah itu menjelaskan tentang kemudahan pelaksanaan ajaran Islam. Satu lagi kayak apa ini? Hadisnya. Baca dulu yang tadi. Yang satu lagi. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Yahya bin Yahya qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Ghalib bin Qattan an Bakr bin Abdillah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har fa idza lam yastati' ahaduna ay yumakkina jabhatahu min al-ardi fasaba thawbahu fasajada jabhatahu apa jabhatu an yumakkin jabhatahu min al-ardi fasaba thawbahu fasajada alaihi. Ini riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih tentang sholat di terik siang yang sangat menyengat. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Sahabat Anas memberikan satu riwayat, kami satu saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di cuaca yang sangat terik. Ini masalah sujud juga. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi wada'a thawbahu fasajada fi. Oh, fasajada alaihi. Kami sholat bersama Rasulullah SAW. Ketika salah seorang dari kami, maksudnya para sahabat Rasulullah SAW, nggak kuat. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard. Kalau salah seorang dari kami nggak kuat narok keningnya, dahinya ketika sujud di tanah tadi melepuh, kemudian wada'a thawbahu, ditaruh itu thawb, kemudian sujudnya di situ, fasajada fi, sujud di thawb. Thawb ini kan bahasa Arab. Kalau mufradat rata-rata kalau orang ngaji atau anak-anak ngaji di pesantren, thawb itu apa? Kemeja, baju. Sebetulnya dalam pendalaman bahasa Arab, termasuk bahasa Arab Quran, bahasa Arab hadis ini, thawb itu nggak mesti itu. Thawb itu berarti adalah bahan yang belum jadi, juga namanya thawb.
Yang kedua, saub itu adalah bagian dari pakaian secara umum. Enggak cuma baju dalam pengertian kita pakai baju ada celananya, ada sirwalnya. Tapi pakaian dalam bentuk utuh namanya juga saub. Kalau orang Arab ya ini gamis. Itu juga bagian dari saub. Nah, ini bahan pakaian. Yang kedua, yang dipakai itu juga maknanya saub. Nah, ini kita mesti paham, ya, karena ini nanti ada kaitan dengan hukum. Jadi harus saya sampaikan, saub itu punya makna yang luas. Bisa bahan pakaian, bisa memang bahan yang sudah dijahit, bisa pakaian yang dikenakan oleh seseorang, namanya saub. Nah, yang dikenakan itu kan macam-macam. Ada kan kita nih, saya pakai gamis, ini pakai saya sorban. Sorban saya buka, masih ada nih, saya tetap tutup aurat. Ini juga bagian namanya saub. Ini kan namanya apa? Sorban. Rida. Ini saya makan namanya apa? Rida. Kalau di atas kepala namanya imamah. Nah, saya jelaskan ini karena ada implikasi hukum tentang hadis ini. Imam Syafi'i memberikan satu penjelasan hadis ini, bahwa yang dimaksud hadis ini hadis betul, sahih. Imam Syafi'i memberikan penjelasan, saub yang dimaksud dalam hadis ini adalah saub yang munfasil, yang terpisah dari pakaian yang nempel di badan. Bisa apa? Sorban. Bisa apa? Kata orang kampung saya, selampe. Apa? Apa? Ini sapu tangan. Apa aja lah, yang penting itu suci. Itu maknanya juga saub. Jadi saub dipahami oleh Imam Syafi'i tentang hadis ini adalah kemudian boleh kita sujud dan sah, itu adalah saub yang munfasil, pakaian yang terpisah dari badan kita, kemudian kita taruh di tempat sholat, tempat sujud, kemudian lagi sholat kita sujud, itu sah. Apakah ini nih? Apa sejadah, apalah pokoknya. Sebelum sholat, ini udah kita pisahin, tak, kita taruh, terus di atas apa tikar, apa di atas lantai, atau di mana lah. Kalau kita sholat di atas jalan, sah. Tapi kalau kita pakai sorban, jeger, ini namanya udah mutasil, nyambung dengan badan kita, set. Sujud, ini tak nyampe di lantai. Sujud kita di atas serban ini yang nempel sama badan kita, sujud kita nggak sah. Nah, ini bergerak. Otomatis ini, ya, sorban bergerak dengan badan kita, ya taharrak bitaharrukihi. Saub ini bergerak seirama dengan gerakan kita ketika sholat. Enggak sah. Kenapa? Mutasil dengan pakaian yang ini kita. Nah, ini makanya kita hati-hati, karena kita kan rata-rata ini semuanya, bukan rata-rata, orang Indonesia kan bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i dalilnya hadis ini. Jadi bicara dalil itu ada namanya memahami dalil, itu dua hal yang berbeda. Jadi nggak boleh kita memahami hadis ujug-ujug tekstual. Paham ya? Jadi kita ngaji di sini atau kita ngaji di Islamic Center itu bukan ngaji teks,
Kalau ngaji teks baca semuanya juga di internet bisa. Baca aja. Sekarang semuanya ada Sahih Bukhari, Muslim. Minta di Mbak Google, greg, Profesor Google. Tapi ini bukan itu. Ini kita memahaminya bagaimana secara ilmiah, akademis ya. Nah, Al-Imam Abu Hanifah memahami hadis ini tentang saum tadi, ya, bahwa mau muttasil, mau nyambung itu atau mau kita pakai atau mau kita taruh munfasil, tetap sujud sah. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi sah salat, ya. Atau kita pakai gamis double, sorban kita lepas, tapi kita gamis double, ininya semeter tujuan. Akhirnya kita sujud beginian dong. Kalau Abu Hanifah sah, beginian baju kita nih sah. Apa? Nah, jadi ini berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan. Udah hati-hati. Nah, itu kita ajarin. Meskipun ada tafsir, kalau kita baca kitab fikih berkaitan dengan perempuan, ada rincian lagi kalau bicara untuk perempuan. Tapi kita ingin bicara umum dulu, bahwa dalam mazhab Syafi'i ini bersifat mutlak. Lah makanya kita kudu hati-hati, jangan gampangin. Atau Abu Hanifah boleh, jangan begitu, jangan. Jadi kita ingin istiqomah lah, istiqomah bermazhab. Bermazhab itu berarti sudah kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahamannya kita ngikut pemahaman ulama tentang nas atau teks atau dalil tadi. Dan itu banyak lagi dah hadis-hadis yang seperti yang dan sudah kita sering bahas. Nah, ini pas sekarang ada lagi hadis tentang bagaimana sujud. Nah, besok-besok kita ini kalau sujud hati-hati. Termasuk yang sudah kita bahas di sini. Ini nih. Rambut. Zanawan. Ini kalau sholat yang sah. Sujud ketutupan sama rambut kita enggak sah. Makanya orang dulu termasuk di kampung saya ya, kita masih kecil walaupun sekarang saya kecil juga. Jadi itu baru kita ngaji hadis setelah beberapa tahun kemudian, oh kita paham. Guru-guru di kampung panas itu, Bang, nggak boleh pakai songkok. Kita kan dulu wajibin pakai songkok. Kalau sembahyang tuh guru-guru di kampung paling keras. Kalau ada murid ngaji kagak bawa songkok, diomelin. Oh kita ngerti setelah ya kemari-mari ya kita ngaji lah itu, mendalami hadis ini. Oh ini nggak sah, pantesin diomelin karena itu bisa nggak sah, sholat nggak sah. Kalau rambut kita menutupi ketika jidat kita ketika sujud, nah, termasuk tadi itu. Nah ini penjelasan. Kalau ini penjelasan Imam Syafi'i. Saya menjelaskan Imam Abu Hanifah untuk wawasan. Untuk wawasan, bukan untuk kita amalkan. Artinya begini, kita kan mazhab Syafi'i. Ya mazhab Syafi'i ya udah mazhab Syafi'i termasuk saya. Ya udah saya bermadzhab Syafi'i. Saya istiqomah mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau kemana-mana ya ada yang bermadzhab lain ya kita nggak usil. Ke India mazhabnya Hanafi, di Mekah Hambali, di negara-negara lain ada yang macam-macam lagi, ada yang Maliki, ya kita nggak usah usil. Itulah keluasan dan keluasan Islam. Nah, tapi kalau kita kan mazhabnya Syafi'i di Indonesia, ya amalkanlah mazhab Syafi'i secara istiqamah, secara konsisten, jangan dicampur-campur. Karena kalau dicampur-campur nanti bisa parah, apalagi urusan nikah. Gawat itu, karena nanti ada saksi, ada wali. Imam Malik ngomongin wali itu panjang. Oh wali itu bisa juga orang lain yang nggak masuk biologis darah. Kenapa?
Dalilnya Quran. Istilah wali dalam Quran itu sifatnya umum. Yang penting dia nggak bermaksiat. Orang soleh, orang baik boleh juga jadi wali nikah. 2 saksi kata Imam Abu Hanifah. Itu bagian yang anjuran aja. Lah kalau ini kita amalin repot urusannya. Anak kita kuliah di mana, di Jogja apa di mana, bisa tahu-tahu pulang udah hamil. Lu nggak mana? Lah saya udah nikah pak. Bapaknya emaknya langsung pingsan. Lu ngapa? Lah kan saya udah mau belajar lihat internet. Kalau wali itu ternyata nggak mesti bapak, mesti bapak akan kandung saya. Bisa teman saya yang mahasiswa. Kacau urusannya. Coba kalau kita bermadzhab model kayak begini tuh, campur-campur, gawat, ya kan? Udah istiqomah. Itu madzhab Syafi'i, sudah pasti otomatis kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu tadi belum dibaca ya syarah itunya ya? Baca dah. Itu kan belum bisa loh. 30 detik kan gimana ya? Tabarukan, ambil barokah kitab. Saking semangatnya kita main jelasinnya. Tapi yang disebut tadi ya barusan saya jelasin, tapi untuk biar ada. Ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan qawluhu fa idza lam yastati' ahaduna ayyumakila jabatun minal ardi wasatan qawlu fasajada 'alaihi fihi dalilun liman ajaza sujuda ala tarfi thawbihil muttasil bihi wa bihi qala Abu Hanifah wal jumhur wa lam yujawizhu Syafi'i wa ta'awwala hadzal haditsa wa syabahu ala sujudi ala thawbihi munfasil. Ya, keterangan itu maksudnya barusan saya yang terangin itu bahwa Imam Syafi'i ya tidak membolehkan kalau pakaian itu yang bersambung atau nempel. Boleh kalau terpisah, kita buka dulu dari awal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah membolehkan, itu yang dibaca ini maksud tadi oleh Ustaz Soban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر